Pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, Senharak dikenal sebagai salah satu tradisi yang melibatkan karnaval dengan ditampilkannya sound system dalam ukuran sangat besar. Tidak hanya ukuran besar, sound system yang digunakan dalam Senharak juga relatif menghasilkan suara yang tak kalah besar. Meskipun dianggap sebagai salah satu tradisi, Sonharak mampu memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sonharak memiliki harga sewa yang sangat amat fantastis. Harga satu paket penyewaan Sonharak untuk satu sound system truk berukuran sedang berkisaran antara 20 juta hingga 50 juta per acara. Harga tersebut dapat berubah tergantung dari jarak ke tempat acara. Sementara itu, untuk paket truk berukuran besar, harganya dapat mencapai 50 juta hingga 75 juta. Jika pertunjukan diadakan di tempat yang jauh, seperti luar kota ataupun luar provinsi, ada tambahan biaya di kisaran 10 juta sampai 15 juta. Baik, setelah ini kita akan melihat dokumentasi yang telah saya dapatkan. Dari video yang saya dapatkan, dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa sound system memiliki kualitas suara yang sangat amat fantastis, sehingga dapat merubuhkan genteng dan menggetarkan kaca. Dan bahayanya lagi, sound system yang ditumpuk sedemikian rupa dapat roboh dan mengenai salah seseorang. Mari kita bahas rumusan masalah. Baik, rumusan masalah fenomena penggunaan sound yakni sistem pengeras suara dengan volume sangat tinggi dalam berbagai acara masyarakat seperti hajatan, karnaval, dan konvoi telah menimbulkan keresahan di berbagai wilayah. Penggunaan sound system berdaya besar yang tidak terkontrol seringkali mengganggu ketenangan lingkungan sekitar, terutama pada malam hari atau di wilayah pemukiman padat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti stres, gangguan tidur, hingga tekanan darah tinggi. Meskipun sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk hiburan dan ekspresi budaya, namun ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas ketenangan menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Belum optimalnya penegakan peraturannya terkait batas kebisingan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari penggunaan sound menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi permasalahan ini. Kebijakan alternatif melalui hukum yang telah dibuat pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan sound yang meresahkan. Kebijakan alternatif dapat dirumuskan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang pengendalian kebisingan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pencemaran lingkungan dan standar kualitas lingkungan hidup. Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa standar baku mutu lingkungan mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah baku mutu gangguan. Baik, usulan kebijakan dari saya sendiri ada 4. Yang pertama, melakukan pembatasan jam operasional.
yaitu sound harak hanya diperbolehkan digunakan dalam rentang waktu tertentu, misalnya pukul 8 hingga 10 malam. Di luar jam tersebut, penggunaan pengeras suara dengan volume tinggi dilarang kecuali telah mendapatkan izin khusus. Kedua, menetapkan batas maksimum kebisingan, yaitu ditetapkan batas maksimal tingkat kebisingan dalam satuan desibel untuk kegiatan masyarakat di ruang terbuka sesuai dengan zonasi wilayah, pemukiman, perkantoran, industri, dan lain-lain. Misalnya untuk zona pemukiman, maksimal 55 desibel pada siang hari dan 45 desibel pada malam hari. Yang ketiga, izin khusus kegiatan menggunakan sound system. Untuk semua kegiatan yang menggunakan sound system, wajib memiliki izin keramaian dan kepolisian dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup atau kelurahan setempat dengan memperhatikan lokasi, durasi, dan volume suara. Keempat, sanksi tegas dan bertahap. Diterapkan sistem sanksi bertahap bagi pelanggar, mulai dari peringatan tertulis dan denda administratif. Rencana tindakan yang akan saya ambil, pertama menyebarkan pamflet atau poster berisi informasi aturan tingkat kebisingan yang mengampu batas desibel, jam operasional, dan sanksi. Kedua, membuka layanan aduan masyarakat melalui hotline atau aplikasi desa atau kelurahan untuk melaporkan pelanggaran sound harak. Ketiga, mewajibkan warga yang ingin mengadakan hajatan dengan sound system untuk mengurus izin keramaian ke kepolisian setempat, melampirkan surat rekomendasi dari RT RW dan kelurahan, melakukan rapat evaluasi bulanan dengan perangkat desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk mengevaluasi efektivitas tindakan dan mencatat progres penurunan keluhan terkait kebisingan untuk dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut. Baik teman-teman, sound harak bukan hanya persoalan hiburan, tetapi juga menyangkut hak setiap individu untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan sehat. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, kita dapat menciptakan suasana yang harmonis tanpa harus mengorbankan ketertiban umum. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Suara boleh nyaring, tapi jangan sampai mengganggu. Mari kendalikan volume demi kenyamanan bersama. Terima kasih teman-teman.